Abby yang melihat kalau pintunya telah hancur, mulai masuk ke dalam kota dengan cara melewati kolong dari mobil. Karena Abby ini dulunya adalah manusia, sehingga masih memiliki kepintaran dalam otaknya. Dan tentu saja jika para Abby berhasil masuk, maka kota ini pun akan menjadi kuburan massal bagi para warga. Dan ya, untung saja Ethan keburu datang untuk membunuh para Abby yang mencoba untuk masuk. Ethan pun mulai menembaki ban mobil itu agar para Abby tidak masuk ke dalam kota. Karena mau bagaimanapun juga Ethan tidak akan bisa melawan para Abby sendirian yang jumlahnya sangat banyak. Dan untung saja Ethan berhasil mencegahnya. Sementara itu di tempat lain, para alumni sekolah datang ke kantor Sheriff untuk bertemu dengan Ethan. Mereka merasa sangat kesal pada Ethan karena belum juga menghukum pemberontak yang ingin mencoba menghancurkan temboknya. Mereka bertanggung jawab dan akan melakukan apapun untuk melindungi kota ini. Moran pun mengatakan kalau Ethan tidak ada di sini dan menyuruh pada mereka untuk pergi dari sini sekarang juga. Bahkan Moran merasa sangat kesal pada mereka yang sangat arogan. Namun Jensen mengancam akan menghukum mereka dengan tangannya sendiri jika Ethan tidak ingin melakukannya. Di lain sisi mereka mulai kembali menutup pintunya. Dan hal itu membuat David merasa kesal pada Ethan. Karena kelompok dari Cat hampir saja membunuh kita semua. Dan menyuruh pada Ethan untuk menangkap kelompok dari Cat yang masih tersisa lalu menghukumnya. Karena para warga sudah terbiasa menghukum orang yang telah melanggar aturan. Dan jika tidak melakukannya maka para warga akan melakukannya sendiri. Oleh karena itu untuk menghentikan semuanya David menyuruh pada Ethan untuk menghukum pemimpin mereka yaitu Cat. Tanpa adanya Cat mereka tidak dapat melakukan apapun. Pagi harinya Ethan pun menyeret Haron ke kantornya dan menunjukkan foto dari teman Haron yang diserang oleh Abby. Ethan mengatakan tembok itu sengaja dibangun untuk melindungi kita semua agar tetap aman. Namun kalian malah mencoba untuk menghancurkannya. Oleh karena itu Ethan meminta pada Haron untuk mengatakan siapa saja kelompokmu yang masih ada di luar sana. Di lain tempat Lisa pun merasa sangat sedih karena ternyata Reggie adalah temannya sejak mereka masih kecil. Itulah alasannya kenapa Lisa mencoba untuk melindungi Reggie. Dan hal itu juga membuat Lisa sangat marah pada David. Kemudian secara diam-diam Lisa mengajak Teresa untuk bicara dengannya. Lisa meminta pada Teresa untuk percaya pada Ethan, karena apa yang dikatakan oleh Ethan memang benar adanya. Lalu Lisa pun memberikan kartu akses pada Teresa dan meminta pada Teresa untuk pulang sekarang juga. Namun Teresa pun harus melewati jalan lain yang terdapat gubuk tuanya, di mana sebelumnya di tempat itu Teresa menemukan sesuatu di bawah tanah. Alasan Lisa melakukan hal itu agar Teresa tahu semuanya dan secara tidak langsung ingin menghancurkan David. Karena Lisa sudah merasa muak dengan David yang selalu bertindak sesuka hatinya. Sementara itu Ethan meminta pada David untuk melacak daftar nama dari kelompok Cat yang berhasil Ethan dapatkan dari Haron. Dan dengan mudah mereka pun berhasil menemukannya. Di mana sekarang mereka sedang berkumpul di sebuah kafe. Namun anehnya ternyata kafe itu pun kosong. Sehingga David menelepon si botak dan meminta untuk melihatnya. Tanpa diduga ternyata kelompok dari Cat yang berjumlah 14 orang telah melepaskan chipnya dan menyimpannya di dalam sebuah gelas. Tentu hal itu membuat David merasa cemas karena dia tidak tahu sekarang ini mereka ada di mana. Sedangkan di rumah sakit, semua dokter dan perawat sangat panik termasuk Benjamin karena tiba-tiba saja kondisi Amy menjadi kritis. Di lain tempat, tanpa pengawas ketahui, Teresa menghancurkan kameranya karena dia akan masuk ke dalam gubuk itu untuk mencari sesuatu. Dan Teresa pun berhasil menemukan sebuah bunker atau ruang bawah tanah. Dan meskipun merasa takut, namun Teresa tetap masuk. Kemudian Teresa pun melihat sebuah pintu yang terkunci. Dan Teresa membuka pintunya dengan menggunakan kartu akses yang diberikan oleh Lisa. Sementara Moran yang melihat Jensen bersama temannya kembali datang langsung mengunci pintunya. Namun dengan mudah Jensen pun memecahkan kacanya. Franklin mengira kalau Jensen akan menolong mereka. Dan Moran mencoba untuk menelepon Ethan. Namun Jensen langsung mengambil kabel teleponnya. Jensen tidak takut sama sekali karena David ada di pihak mereka. Karena Jensen melakukannya untuk melindungi kota ini. Sehingga Jensen langsung mengikat Moran dan mengambil kunci selnya.
Jensen pun lalu mengambil shotgun dan melepaskan mereka. Namun kedua temannya merasa takut dan meminta pada Jensen untuk berhenti. Namun Jensen tidak peduli sama sekali. Karena mau bagaimanapun juga peraturan tetaplah peraturan yang harus ditaati. Jensen pun menyuruh pada mereka semua untuk keluar. Namun Kate menolaknya dan mencoba untuk menenangkan Jensen. Namun Jensen malah memukul Kate. Hal itu pun membuat Haron marah dan langsung menyerang Jensen. Namun Jensen berhasil menghindar. Dan tanpa basa-basi dengan sangat sadisnya, Jensen pun langsung menghabisi mereka satu persatu. Namun saat Jensen akan menghabisi Kate, tak lama Ethan pun datang dan berhasil melumpuhkan Jensen. Hal itu membuat David merasa kecewa pada Ethan, karena apa yang dilakukan oleh Jensen adalah hal yang benar, kata si David. Malam harinya Teresa pun datang untuk bertemu dengan Ethan, dan meminta pada Ethan untuk ikut dengannya sekarang juga. Dan Kate pun harus ikut dengan mereka, karena ada sesuatu yang ingin Teresa tunjukkan pada mereka. Dan ternyata Teresa mengajak mereka ke dalam bunker tersebut, di mana di tempat ini ada sebuah komputer yang masih menyala, dan di komputer itu terdapat banyak sekali videonya. Kemudian Teresa membuka salah satu video yang ternyata itu adalah Adam, di mana sebelumnya sama seperti Ethan, Adam pun berhasil keluar dari kota ini. Namun Adam sangat terkejut karena ternyata semuanya sudah hancur, dan dunia ini sekarang dikuasai oleh Abby. Oh my God. Tentu hal itu membuat Kate merasa sangat sedih, dan sekarang dia pun percaya kalau dunia telah hancur. Namun Kate pun merasa heran kenapa David tidak mengatakannya pada semua orang. Ethan mengatakan kalau David orang yang ingin berkuasa, dan ingin mengendalikan umat manusia yang masih tersisa. Namun Ethan akan mengatakan tentang hal ini pada semua orang, agar mereka pun tahu ada apa di balik tembok itu. Oleh karena itu, Ethan meminta pada Kate dan juga Teresa mengajak orang sebanyak mungkin untuk melihat video ini sebelum tengah malam. Sedangkan Ethan yang akan mengurus David. Singkatnya, Ethan pun bertemu dengan David. Dan Ethan pun mengatakan kalau dia akan menghukum Kate malam ini di hadapan semua orang. Tentu hal itu membuat David merasa senang, karena Kate adalah inti dari sumber masalah ini. Dan Ethan meminta pada David untuk memastikan agar semua orang datang. Kemudian Ethan pun langsung membawa Kate untuk menghukumnya. Dan tentu semua orang pun merasa sangat senang. Tak lama kelompok dari Kate pun datang untuk menolongnya. Namun tentu saja Ethan pun tidak akan melakukannya. Justru Ethan akan mengatakan semuanya pada mereka tentang apa yang telah terjadi. Di mana selama ini kalian telah dibohongi oleh Dr. Jenkins alias David. Karena Davidlah yang telah membuat kota ini. Dan juga yang telah mengawasi kita semua. Hal itu pun membuat David baru sadar kalau Ethan telah merencanakan ini semua. Ethan juga mengatakan kalau David yang mengatur semuanya, termasuk mengatur kapan seseorang itu akan mati. David menggunakan rasa takut dan juga kekerasan untuk mengendalikan kalian semua sesuka hatinya. Karena David takut kalian akan tahu yang sebenarnya ada apa di balik tembok itu. Di mana dunia yang kita kenal sekarang ini sudah hilang, dan hanya kota ini yang masih tersisa. Awalnya Kate pun ingin sekali keluar dari kota ini, dengan cara menghancurkan temboknya. Namun setelah melihat ada apa di luar sana, Kate pun berubah pikiran. Awalnya sebagian warga pun tidak percaya. Namun Teresa, Moran, dan juga mereka yang telah melihat video itu mengatakan kalau Ethan tidak berbohong. Karena mereka telah melihatnya ada apa di luar sana. Namun tak lama listrik di kota ini pun mati. Termasuk pagar listriknya untuk mencegah para Abby agar tidak masuk. Hal itu membuat semua orang merasa panik termasuk Lisa. Dan ternyata tanpa diduga David sengaja mematikan listriknya. Agar para Abby masuk ke kota ini untuk membunuh semua orang. Alasan David melakukannya karena sekarang mereka semua sudah tahu apa yang telah terjadi dan menganggap kalau kota ini tidak layak lagi untuk dihuni oleh mereka. Dan ya, tak butuh waktu lama para Abby pun langsung berlari seedan-edannya menuju kota untuk berburu makanan. Sedangkan David hanya melihat dari layar monitor kalau para Abby mulai datang. Sementara warga mulai panik karena sekarang mereka sudah tahu ada apa di luar sana.
Dan Lisa mengatakan pada Ethan kalau David sengaja mematikan listriknya termasuk pada temboknya. Sehingga Lisa meminta pada Ethan untuk menjauhkan para warga dari jalan utama. Karena sekarang ada 6 Abby yang mengarah ke kota. Bahkan akan datang lebih banyak lagi. Alhasil Ethan mengatakan pada mereka untuk pergi dari sini. Dan meminta untuk pergi ke arah timur karena di sana ada sebuah bunker. Sedangkan Ethan bersama kelompok Cat akan mengambil senjata. Dan berniat akan menghadang para Abby. Namun Lisa sangat amat terkejut melihat para Abby dengan jumlah yang banyak sedang menuju ke kota. Di lain sisi, Ethan dan kelompok Cat mengambil senjata di kantor sheriff. Dan Paul pun memberikan sisa bomnya pada Ethan. Karena mungkin saja nantinya bom ini akan berguna. Namun Ethan akan pergi lebih dulu untuk menjemput Teresa dan juga Benjamin. Sedangkan Teresa datang ke rumah sakit untuk menjemput Benjamin dan juga Amy. Namun saat dokter akan menghidupkan generatornya, tiba-tiba saja sementara itu, David berniat akan membangunkan kelompok C untuk menggantikan para warga yang ada di kota, di mana para warga sekarang ini adalah kelompok B. Namun sepertinya Lisa tidak setuju dan meminta pada David untuk menyalakan kembali listriknya. David mengatakan semuanya sudah terlambat karena kota yang kita buat sekarang ini sudah terlalu sakit, dan David merasa telah mengecewakan mereka semua. Kita bisa mulai lagi dari awal, saat musim dingin, saat para Abby mulai bermigrasi. Namun Lisa sangat kesal karena David hanya peduli pada dirinya sendiri. Padahal sekarang ini para warga yang ada di kota semakin banyak. Dan kita pun telah berhasil membuat kota ini semakin berkembang. Dan tindakan dari David sangatlah keterlaluan karena haus akan kekuasaan. Padahal tujuan awal mereka membuat kota ini untuk mencegah agar umat manusia tidak musnah. Oleh karena itu, Lisa meminta pada David untuk menghidupkan kembali listriknya dan mengirim penjaga untuk mengalahkan para Abby. Namun apa boleh buat, keputusan dari David sudah bulat dan memanggil penjaga untuk menghukum adiknya. Bukan hanya itu saja, David juga menangkap semua pengawas yang berpihak pada Lisa. Namun mereka semua tidak akan dibunuh, tapi akan kembali dimasukkan ke dalam tabung itu. Sampai nanti waktunya telah tiba untuk dibangunkan kembali. Dan dengan kampretnya si David menonton para Abby yang mulai datang ke kota ini sambil mendengarkan musik dengan santainya. Diibaratkan si David ini sedang menonton sebuah teater. Padahal sekarang ini para warga sedang butuh bantuannya. Dan hal itu sangatlah membagongkan sekali. Sementara itu di rumah sakit, Teresa yang melihat Abby ada di sini merasa sangat panik dan mengajak Benjamin serta Amy untuk pergi dari sini sekarang juga. Sedangkan Cat bersama kelompoknya mulai membantai para Abby itu untuk menolong semua orang. Di lain sisi, Lisa mencoba untuk memujuk petugas yang berpihak pada David. Karena tindakan dari David adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena tujuan awal dari David hanya untuk membangun kota ini. Dan sekarang semuanya pun sudah terwujud. Ditambah lagi populasi manusia di kota ini semakin bertambah dibandingkan dengan kelompok sebelumnya, yaitu kelompok A. Namun Robert yang kesal pada Lisa langsung saja melumpuhkannya. Paul pun sempat ingin membela Lisa, namun apalah daya, dia pun tak dapat berbuat banyak. Di lain tempat, teman dari Jensen datang untuk menolongnya. Dan mereka akan pergi ke tempat yang paling aman yang telah disiapkan oleh David. Sedangkan Cat bersama kelompoknya masih berjuang untuk membantai para Abby. Namun sialnya amunisi senjata mereka hampir habis. Dan salah satu dari Abby datang ke arah Cat. Namun Cat pun berhasil bersembunyi. Akan tetapi ternyata Abby itu berhasil masuk lewat jendela. Dan untungnya Cat pun berhasil membunuhnya. Sementara di rumah sakit dengan sangat berhati-hati mereka berusaha untuk pergi dari sini. Akan tetapi saat Teresa akan menutup pintunya, tiba-tiba saja tangannya ditarik oleh Abby. Dan untungnya Teresa berhasil melepaskannya. Namun Abby masih mengejarnya. Dan Teresa langsung menusuknya dengan suntikan. Dan ya, untung saja Ethan pun datang. Dan langsung membawa mereka untuk pergi dari sini. Sedangkan di kota, Cat sangat terkejut karena semua kelompoknya berhasil dikalahkan. Alhasil dengan berat hati, Cat pun terpaksa meninggalkan kelompoknya.
Sementara itu, sebagian warga yang selamat telah masuk ke dalam bunker, termasuk Kate yang baru saja datang. Namun mereka tidak bisa selamanya tinggal di sini, karena para Abby itu pun akan datang. Sehingga Ethan memaksa Megan untuk mengatakan tempat ini mengarah kemana. Awalnya Megan tidak ingin mengatakannya, karena dia percaya kalau David akan datang untuk menolong kita. Namun tentu saja itu tidaklah mungkin, dikarenakan ini semua ulah dari David, yang sengaja membiarkan kita agar mati dimakan oleh para Abby. Benjamin lalu mengatakan pada Megan kalau David adalah pelakunya. Karena jika David ingin melindungi kota ini, kenapa kita semua tidak diberi peringatan kalau Abby akan datang? Itu artinya David sengaja ingin membunuh kita semua. Where do they go? There's a western tunnel. Megan pun akhirnya mengatakan kalau tempat ini terdapat sebuah lift yang mengarah ke tempat David. Alhasil Ethan dan Kate pun akan pergi lebih dulu untuk memastikan kalau tempatnya aman. Karena lebih baik melawan David daripada harus melawan para Abby yang akan memakan mereka. Kemudian Ethan memberikan senjata pada anaknya untuk berjaga-jaga dan mengajak mereka semua untuk pergi dari sini. Namun ternyata Megan memutuskan akan tetap di sini karena di atas sana masih ada yang lain. Suaminya pun mencoba untuk membujuk Megan, namun Megan akan menunggu sampai mereka datang dan menyuruh pada suaminya untuk menjaga anak-anak agar tetap aman. Sementara itu, Jensen dan yang lainnya telah sampai di sekolah, dan mereka pun telah menunggu kedatangan dari Jensen. Kemudian Jensen membuka pintu rahasia untuk mereka bersembunyi, dan ternyata di tempat ini terdapat banyak sekali makanan serta minuman yang telah David siapkan untuk mereka. Di lain tempat, mereka pun telah sampai di pintu lift, dan seperti biasa Ethan bersama Kate akan pergi lebih dulu untuk memastikan semuanya aman. Sementara itu, Lisa telah dimasukkan ke dalam tabung dan mulai menguburnya dengan pasir. David yang melihatnya sedikit merasa sedih karena Lisa adalah adiknya. Namun David terpaksa melakukannya agar semua rencananya berjalan dengan lancar. Di tempat yang sama, Ethan bersama Kate telah sampai, dan mereka langsung melumpuhkan para penjaga. Namun hal itu pun tidak akan mudah, karena penjaga yang lain mulai datang, dan David pun yang melihatnya merasa cemas. Sedangkan Paul memaksa pada wanita ini untuk mengeluarkan Lisa dari dalam tabung itu. Dan untung saja mereka berdua berhasil melumpuhkan semua penjaganya, sehingga Ethan menyuruh pada Teresa untuk mengajak mereka semua ke dalam lift. Sedangkan Megan mendengar ada suara yang berusaha untuk masuk. Awalnya Megan pun mengira kalau itu adalah anak-anak yang selamat. Namun lama-kelamaan Megan pun mulai tidak tenang. Sekarang para Abby pun mulai datang ke arah mereka. Dan Amy yang telah sampai di atas mengatakan pada Ethan kalau Teresa dan Benjamin masih di bawah. Namun masalahnya sekarang para Abby berhasil masuk. Tentu hal itu membuat Ethan merasa cemas dan meminta pada Kate untuk memberikan tasnya. Kate pun sempat menolaknya karena itu sangat berbahaya. Akan tetapi Ethan tidak peduli dan menyuruh pada Kate untuk menemukan David. Di sini Benjamin pun mencoba untuk menghadang para Abby. Namun apa boleh buat, hal itu tidak ada gunanya. Tak lama Ethan pun datang dan menyuruh pada mereka untuk masuk ke dalam lift. Dan untung saja mereka pun berhasil masuk. Namun tak lama tiba-tiba saja liftnya mengalami masalah dan malah berhenti. Tanpa diduga ternyata para Abby itu berhasil masuk. Dan karena tidak ada jalan lain, mereka pun terpaksa keluar untuk menaiki tangga agar sampai di atas sana. Namun mereka harus bergegas karena para Abby semakin mendekat. Ethan pun mengatakan pada Teresa untuk menjaga Benjamin, karena ternyata Ethan akan tetap di sini. Sehingga menyuruh pada Benjamin untuk pergi lebih dulu. Dengan berat hati Benjamin pun langsung pergi. Satu persatu dari mereka pun telah sampai di atas. Sementara itu Ethan sedang merakit bomnya. David pun yang melihatnya mengatakan pada Ethan kalau para Abby mulai mendekat dan akan membunuh semua orang. Itu semua karena perbuatan dari Ethan yang telah mengatakan pada mereka. Namun Ethan tidak menyesal sama sekali, karena semua ini perbuatan dari David yang malah sengaja mematikan listriknya.
Kate pun berhasil menemukan David dan menyuruh untuk menyalakan kembali listriknya. Namun tentu saja David menolaknya, dikarenakan kota ini telah hancur dan David akan kembali membangunnya dari awal. Bahkan jika David mati pun maka kota ini akan kembali ada, karena masih ada penerusnya. Your ideas end here. Dan ya, tanpa basa-basi, Lisa pun langsung saja membunuh David meskipun terpaksa melakukannya, karena Davidlah penyebab dari semua ini. Sedangkan Benjamin pun telah sampai di atas sana, dan para Abby itu pun berhasil menghancurkan liftnya. Ethan yang melihatnya hanya bisa pasrah, dan kembali terbayang pada Teresa dan juga Benjamin, karena ternyata Ethan akan bundir dengan meledakkan bom itu bersama para Abby. Mereka pun yang mendengarnya merasa sangat sedih, karena mereka tahu kalau Ethan telah meninggal bersama para Abby. Benjamin mencoba untuk melihatnya berharap ayahnya masih hidup. Namun apa boleh buat, sekarang Ethan telah meninggal, dan Benjamin tidak sadarkan diri. Namun anehnya saat Benjamin terbangun, dia pun melihat Amy sebagai perawat di rumah sakit ini. Tentu hal itu membuat Benjamin merasa bingung dan bertanya di mana semua orang. Dengan perasaan yang takut, Amy pun menjelaskan semuanya. Dan ternyata Benjamin pingsan selama 3 tahun, di mana mereka mengembalikan Benjamin bersama yang lainnya ke dalam tabung itu selama 3 tahun. Itu karena mereka sangat marah pada Ethan karena telah membunuh David. Namun Benjamin pun tidak percaya, sehingga dia pun langsung pergi untuk melihat keadaan kota. Di sini Benjamin melihat kalau kota ini seperti baik-baik saja. Dan sekarang Jensenlah yang menjadi sheriff menggantikan Ethan. Bahkan kota ini terlihat berbeda termasuk orang-orangnya. Mungkin saja kelompok C telah dibangunkan oleh seseorang untuk tinggal di kota ini. Bahkan mereka pun membuat patung untuk mengenang David yang sangat berjasa pada mereka. Dan Benjamin pun yang melihatnya semakin bingung. Dan season 1 pun tamat cuy, ending yang sangat menggeliarkan.